Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Ahad. Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk mengisi sisa waktu di hari ini dengan sesuatu yang mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat yang paling Nabi rindukan kecuali majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu banyak sekali manfaat, banyak sekali keuntungan. Setiap orang yang menyimak mendapat ilmu, mendapat berkah. Setiap orang yang melihat mendapat ilmu, mendapat berkah. Sampai orang yang tidur sekalipun, walaupun gak dapat ilmu, tetap dapat berkah. Maka banyak sekali jaminan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang hadir ke majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu dan golongan orang yang kelak Allah kumpulkan kembali di majelis-majelis dan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada kekasih kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini diamanahkan untuk selingan materi ya, melanjutkan sirah nabawiyah. Terakhir kita membahas sirah nabawiyah itu di bulan Ramadan dan itu baru sampai di fase Madinah awal gitu ya. Fase setelah hijrah. Nah gitu. Cuma ala kulli hal kita review kembali, kita refresh kembali, khawatirnya lupa dan saya yakin tidak pernah lupa, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semakin kita ulas justru semakin melekat dan semakin berkah ilmunya insyaallah. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, membahas tentang teladan Nabi itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah cukup waktunya. Kalau kita sediakan kertas 1 rim, 2 rim, nggak akan cukup untuk menjelaskan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya, saking agungnya, saking luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan pertanyaan. Kalau saya tanya, bapak-bapak kira-kira cinta gak sama Nabi? Jawab Pak, bukan Jumatan ini. Cinta gak Pak? Cinta. Sama istri? Alhamdulillah. Ya? Yang mana? Kalau cinta, mudah-mudahan kita termasuk orang yang termasuk dalam sabda Nabi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia sudah cinta sama aku. Syarat cinta sama Nabi itu salah satunya apa? Hidupkan dulu sunnah Nabi, baru kita diaku sebagai orang yang cinta sama Nabi. Pertanyaan kedua, sudah mengamalkan sunnah-sunnah belum Pak? Sampai dengan detik ini, hari ini saja. Dari kita bangun tidur, baca doa atau enggak? Atau astagfirullah kesiangan gitu. Atau kaget bangun tidur lihat berita rumah anggota DPR gitu. Nah, gimana gitu? Sunnah-sunnah kita dari mulai bangun tidur sampai dengan hari ini, sampai dengan waktu ini gitu. Berapa banyak atau berapa konsisten selama ini kita menjaga sunnah Nabi. Nah, itu menjadi salah satu tolak ukur kita sudah dikatakan sebagai orang yang cinta Nabi atau belum. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sudah cinta sama aku. Dan siapa saja orang yang cinta sama aku, kelak dia pasti bersamaku di surga. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diaku sama Nabi.
Nanti di surga kita bareng-bareng sama Nabi. Nah, kemudian karena kita tadi mengikrarkan kita cinta sama Nabi, kalau kata orang Sunda cinta perlu bukti. Kalau kata orang Arab, kaidahnya itu al-muhib liman yuhibbuhu muti'. Orang kalau sudah menyatakan cinta, otomatis dia terikat dengan ucapannya tersebut. Maka liman yuhibbuhu muti'. Orang yang berkata cinta berarti dia pasti taat terhadap orang yang dia cintai. Bapak bilang cinta sama ibu misalnya. Ibu mau nasi padang, dibeliin. Gak mau nasi padangnya Pak Akbar, beli lagi pasti. Karena taat, nurut. Itu bukti cinta, Pak. Bapak diminta sama ibu, aduh harga emas turun. Gak mungkin Bapak beli Mas Barjo yang dagang bakso, pasti beli ke toko emas antam. Taat, tanda cinta. Begitupun kata Nabi. Kata Nabi, orang yang cinta sama aku harus ikut sunnahku, kata Nabi. Nah, ketika kita sudah mengikrarkan cinta, kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu tidak terbatas pada perkataan saja, tidak terbatas pada perbuatan saja, hatta al-ahwal, sampai dengan kondisi dan sikap kita kiblatkan, kita mirip-miripkan, dan kita ikuti semuanya agar mirip sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa konsekuensinya kalau kita sudah berusaha mengikuti sunnah Nabi? Mendapatkan cinta pasti. Yang kedua, tentu cita-cita kita, yaitu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan main, Pak. Salah satu makhluk yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kelak di yaumil akhir, di hari kiamat, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika hari itu terjadi huru hara, gonjang-ganjing, bahkan digambarkan ya peristiwanya di surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sampai orang nggak kenal siapapun, saking apanya? Saking takutnya. Nggak kenal sama saudaranya, sama temennya. Kalau di dunia mungkin kenal, walaupun kenal itu dengan alasan pengen pinjem uang gitu. Jadi pura-pura kenal. Di akhirat dia bakal kenal. Sampai orang tua sendiri, wa ummihi wa akhi. Orang tuanya nggak kenal. Sebetulnya kenal, cuma nggak sempet untuk apa? Untuk menghampiri. Saking ketirnya suasana saat itu. Wa sahibatihi wa bani. Sampai anaknya, sahabat kerabatnya, ia lewatkan begitu saja. Untuk apa? Mereka mencari penyelamat. Mencari kondisi di mana agar bisa selamat di hari itu, yaitu mencari syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya. Kalau kita gambarkan, mohon maaf, misalnya gempa Cianjur, tsunami Aceh misalnya ya, yang zaman-zaman dulu, itu terjadi goncangan yang luar biasa, sampai orang nggak ingat apapun, harta bendanya ditinggalkan, mungkin istrinya lupa sampai dia lari sendiri, anaknya ditinggalkan dan seterusnya. Itu terjadi apa? Goncangan biasa. Sedangkan hari kiamat itu goncangannya dijelaskan sama Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dua kata zilzal. Zulzilah sama zilzal. Kalau zulzilah goncangan dari atas ke bawah, amruk, itu gempa bumi biasa. Nanti di yaumil akhir zulzilatil ardu zilzalaha. Yang bawah bergejolak muncrat ke atas. Gak ada tempat buat lari. Kalau gempa biasa, atas ke bawah. Ini dari bawah ke atas, hancur semua. Makanya gunung-gunung terbang. Maka kondisi saat itu sangat mengkhawatirkan. Sehingga ketika nanti kita dibangkitkan, salah satu yang kita dambakan tentu adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi, maka hendaklah kita ikuti sunnahnya, teladani seluruh akhlaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di sini ada kata penekanan laqad, sungguh, benar-benar, pasti, sudah pasti.
Laqad kana lakum fi Rasulillah. Dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang sangat sempurna. Kalau kita buka tafsir, Pak, teladan Nabi itu dibagi terhadap 3 aspek. Yang pertama al-aqwal, yang kedua al-af'al, yang ketiga al-ahwal. Nabi memberikan teladan untuk kita berupa tutur kata yang baik, berupa amal-amal perbuatan yang baik, juga berupa sikap dan kondisi-kondisi yang baik. 3 hal: ucapan, perbuatan, dan sikap. Betapa banyak contoh yang Nabi SAW contohkan. Dalam perkataan, Nabi terkenal sebagai Al-Amin, tidak pernah berdusta. Dalam perbuatan, apalagi segala perbuatan Nabi mengandung hikmah, mengandung ilmu. Segala kondisinya, diamnya Nabi saja bisa menghasilkan hukum. Sikapnya Nabi saja bisa mencerminkan sesuatu. Maka kata Allah, sangat-sangat jelas dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang harus kita ikuti. Nah, sehingga ini berkaitan dengan salah satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi SAW, kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang utama. Nabi SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu tugas, salah satu tugasnya. Kemudian dalam rangka mensukseskan misi Nabi, tentu yang patut kita benahi adalah akhlak kita. Apakah akhlak kita sudah sesuai dengan akhlak yang Nabi SAW ajarkan? Itu pertanyaannya. Nah, tentu kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak Nabi, keseharian Nabi, dan Nabi sudah ajarkan itu dari mulai membuka mata sampai menutup mata, maka kita harus menyusuri, menapaki itu. Lewat apa? Lewat ilmu. Kita pelajari sejarahnya. Sejauh ini sudah berapa bab di buku Sirah Nabawiyah yang sudah Bapak baca? Kalau pertanyaannya bab, kayaknya terlalu ringan. Insya Allah sudah pada selesai. Sudah berapa kitab atau buku yang sudah Bapak khatamkan? Banyak ya? Nah, kalau kita bercita-cita, wah, saya ingin menjadi keluarga yang pecinta Quran, tapi kita tidak pernah menghatamkan sirah Nabi, maka jauh, Pak. Jauh dengan ekspektasi gitu. Sirah Nabi itu membuka segala peluang ilmu gitu. Salah satunya ilmu-ilmu Al-Quran gitu. Nah, maka Nabi SAW diutus oleh Allah, tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi mandi keringat, mandi air mata sampai bersimbah darah, itu untuk menegakkan apa? Untuk menegakkan akhlak mulia. Sampai kondisi Arab yang tadinya sangat-sangat jahil, sangat-sangat rusak moralnya, diubah sama Nabi menjadi luar biasa dari segi moralnya, dari segi akhlaknya. Maka kalau kita ingin melihat seseorang, tolak ukurnya, dia sudah baik atau belum agamanya, dia sudah baik atau belum dalam berislam, maka kata ulama, lihat akhlaknya, lihat perangainya. Akhlak itu bukan hanya mencerminkan bagaimana kita bersosialisasi dengan A dan B. Akhlak itu bukan hanya tentang kita menjaga ucapan agar tidak bohong. Akhlak itu banyak sekali cabangnya. Salah satunya menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Makanya kata ulama, akhlak itu tidak bisa dipelajari hanya dengan belajar. Akhlak itu bisa muncul dengan cara kita menjaga ibadah. Akhlak itu bisa muncul dengan cara kita menjaga ibadah. Kalau adab, akhlak dan adab beda. Kalau adab baru bisa dipelajari kalau dengan cara belajar. Kalau akhlak dengan cara ibadah. Kita memperbanyak sholat, maka akan berpengaruh pada akhlak kita. Makanya kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat pasti terjauh dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, kok banyak orang yang sholat tapi korupsi? Orang yang sholat tapi tidak adil dalam memimpin? Orang yang sholat tapi melakukan ini dan itu? Nah, maka kembali, sholatnya seperti apa? Gitu. Maka kembali lagi, entah itu sholatnya
muamalahnya, segalanya kita kiblatkan terhadap Nabi SAW. Kita teladani Nabi dari mulai cara kita ibadah, dari mulai cara kita bersosialisasi, dari mulai cara kita bermuamalah, menegakkan yang hak dan batil dan seterusnya. Karena tadi banyak sekali yang Nabi SAW ajarkan. Secara umum, karena waktunya terbatas, Nabi SAW wajib kita ikuti dalam hal ubudiyah. Kita ibadah, kalau enggak ikut Nabi gak bakal diterima, Pak. Walaupun Bapak sholat 1000 rakaat tapi enggak pakai cara Nabi, gak ada nilainya. Jadi standar ibadah itu harus sama dengan Nabi. 2 syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mengikuti tata cara Nabi. Kemudian Nabi juga memberikan teladan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Nabi itu orangnya rajin membantu istrinya, bahkan mandiri gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah hideng, bukan hideng. Kalau hideng mah warna. Kalau hideng itu telaten gitu ya. Kemudian sebagai pemimpin masyarakat, sebagai presiden, luar biasa. Nabi sebagai pemegang kekuasaan menerbitkan aturan-aturan yang maslahat, bukan hanya untuk muslim tapi juga untuk non-muslim, bukan hanya dari sektor pendidikan tapi sektor ekonomi dan seterusnya. Nabi memberikan teladan dalam hal itu. Dalam bersahabat, nah kita bisa meniru bagaimana Nabi SAW bersahabat. Kemudian dalam bermuamalah, bersosialisasi, berdagang, bekerja dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah masa mudanya. Banyak sekali teladan yang Nabi berikan di waktu-waktu tertentu, di fase-fase tertentu yang itu merupakan yang merupakan hal yang paling fundamental gitu ya. Yang nanti menjadi dasar bagaimana Nabi bisa tumbuh, berkembang sampai dengan diangkat menjadi rasul. Ya. Nah, yang pertama Nabi memberikan teladan sebagai seorang pemuda yang luar biasa. Kita tahu perjalanan Nabi itu sangat-sangat berat, Pak. Dari mulai beliau lahir sudah dalam keadaan yatim, tidak pernah melihat ayahnya, tidak pernah mendengar suara bapaknya. Nabi tumbuh selama 6 tahun. Nabi bersama ibundanya, itu pun sambil diselingi dengan ibu susunya. Tidak full 6 tahun. Setelah 6 tahun, ibunya wafat. Disambung Nabi dipindahkan, diasuh oleh kakeknya. Kurang lebih selama 2 tahun, sampai usia Nabi 8 tahun. Usia Nabi 8 tahun, kakeknya wafat juga. Nabi dioper lagi. Diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sampai Nabi tumbuh dewasa, bahkan sampai Abu Thalib wafat. Maka luar biasa, selama muda itu, selama masa muda Nabi, perjalanan Nabi saja secara personal dalam lingkup keluarganya itu sangat berat. Tapi Nabi tidak tumbuh menjadi seorang pemuda, seorang remaja yang cengeng. Tidak tumbuh menjadi seorang pemuda yang lembek. Justru ketika Nabi yatim, Nabi menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok yang penuh dengan kerja keras. Usia 6-7 tahun sudah mulai mengembala kambing. Usia 8 tahun sudah mulai berniaga, berdagang. Antar kota, antar provinsi, antar negara. Sudah mulai berbaur, bersosialisasi, komunikasi dengan masyarakat umum. Usia 8 tahun. Di usianya yang sebanyak itu, 8 tahun, sudah melakukan hal-hal luar biasa. Menunjukkan betapa tangguhnya sosok Nabi Muhammad SAW. Kita di usia 8 tahun lagi main di sungai mana, Pak? Usia 8 tahun. Usia 6 tahun, 7 tahun anak sekarang pergaulannya seperti apa gitu. Nah, Nabi SAW dengan kondisinya itu tumbuh dengan sangat-sangat tangguh. Kemudian Nabi juga memberikan teladan dalam bersahabat. Jadi kalau kita gambarkan Nabi dan para sahabatnya itu kesannya itu terlihat wah formal atau gimana gitu ya.
Kita kalau ilustrasikan, Nabi itu seperti kita dan kita bersahabat. Seperti bapak-bapak ini bersahabat di masjid, bercengkrama, bersenda gurau gitu. Nah, begitupun Nabi dengan para sahabatnya gitu. Ada waktunya untuk ngaji, untuk serius, ada waktunya untuk bercanda, bersenda gurau, ada waktunya untuk bisnis gitu. Untuk membahas ini dan itu gitu. Nah, Nabi itu dalam bersahabat itu termasuk sahabat yang luar biasa. Setia kawan. Kemudian mudah untuk menolong. Tidak menjadi beban gitu ya. Kalau sekarang kan wah, jangan diajakin dia beban. Anak-anak sekarang jangan ditemenin gitu. Nah, Nabi itu orang yang sangat luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, idza nadartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Khandaq. Ketika itu sahabat melihat di perang Khandaq ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahfir, dan saat itu Nabi terlihat lesu gitu ya. Wala asma'uhu Yahya wala asma'uhu yanha an syai'in, dan aku tidak melihat Nabi itu mengeluh sedikit pun gitu ya. Dalam keadaan perang kemudian terlihat lesu tapi tidak pernah mengeluh sedikit pun. Wa idza bi batnihi qad shudda alaihi hajar. Ketika itu sahabat melihat, waduh, ketika perang ini semuanya kelaparan, semuanya lemas. Para sahabat itu inisiatif mengikat perutnya dengan satu buah batu. Dan mereka melihat, wah, kita udah ikat satu buah batu nih di depan Nabi. Harapannya biar apa? Biar kita istirahat dulu. Ternyata pas Nabi buka bajunya, Nabi ngikat juga pakai batu 2 biji. Menandakan Nabi lebih lapar. Nabi lebih berat. Kalau mereka sarapan, Nabi enggak. Mereka makannya bubur 2 mangkok, Nabi enggak mungkin gitu. Itu menandakan, udah, biar aku aja yang menderita, kalian gak usah. Kalaupun menderita, biar aku yang paling menderita, kalian jangan terlalu gitu. Nabi mengutamakan sahabatnya. Gitu. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi SAW melihat dalam sebuah rombongan, Nabi kala itu bersama para sahabat naik unta. Nah, ketika itu ada salah satu sahabat yang ketinggalan jauh. Sampai Nabi tengok, oh gak ada nih, kemana orangnya? Kemudian Nabi muter, oh ternyata ada. Ternyata untanya kecapean dikarenakan sahabat ini badannya, mohon maaf, agak gemuk gitu ya. Jadi untanya juga berat, punya beban berat gitu. Nah, sehingga kata Nabi, ayo turun, naik unta aku saja, unta aku lebih gede. Akhirnya sama Nabi diajak jadi boncengan gitu ya. Setia kawan. Sahabat-sahabat yang lain, oh enggak, muter lagi mah haus, jauh capek gitu ya. Nabi muter dulu, oh enggak, kita sahabat gitu ya. Sampai Nabi disebutkan, Nabi muter balik, kemudian merangkul sahabatnya untuk naik untanya gitu ya. Kemudian saling menolong dan melindungi. Banyak sekali akhlak Nabi yang mencerminkan dalam masalah tolong menolong gitu ya. Dalam masalah tasammuh gitu. Banyak sekali yang Nabi SAW perlihatkan. Misal dalam riwayat Abu Dawud, Nabi itu pernah melihat sahabatnya itu murung terus, diem terus. Kita kalau melihat teman kita lagi diem terus, oh pasti banyak masalah Pak. Bisa dia lapar, bisa dia banyak utang. Nah, begitupun Nabi, ternyata betul banyak utang sahabatnya. Kenapa? Terlilit utang. Sama Nabi kira-kira gimana? Ya, dibantuin sampai utangnya lunas. Walaupun sama Nabi pun dicicil utang. Nah itu setia kawan gitu ya. Dalam hal kebaikan nomor 1 maju. Membantu sahabatnya, menolong sahabatnya. Kemudian dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin begitu juga. Banyak sekali teladan dari Nabi SAW. Ketika Nabi menjadi seorang pemimpin gitu ya. Banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak enak di awal-awal gitu. Bahkan Nabi harus diusir dari Mekah, kota kelahirannya. Para sahabatnya dipersekusi, keluarganya juga sama gitu ya. Diusir semua. Akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah dari Mekah. Bukan berarti Nabi takut, bukan berarti Nabi pecundang, bukan. Nabi hijrah ke Madinah, memutuskan pindah ke Madinah dalam rangka mengatur strategi. Andai kata saat itu Nabi memaksakan di Mekah, bisa saja.
Cuma kondisinya mungkin tidak akan seperti sekarang. Mungkin juga Islam tidak akan atau belum sampai ke Bogor saat ini. Dengan hijrahnya Nabi, ternyata peluang dakwah semakin terbuka luas. Islam semakin menyebar ke berbagai penjuru daerah, ke berbagai negara. Dengan dilakukannya hijrah, gelombang mu'allaf, orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam, begitu pun sama, banyak sekali. Sehingga Nabi membuat keputusan itu tidak asal-asalan, penuh dengan perencanaan, penuh dengan perhitungan ke depannya, gitu. Sehingga Nabi memutuskan hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Itu menunjukkan Nabi sosok yang sangat matang dalam memimpin masyarakat, dalam memimpin negara. Bagaimana beliau mencerminkan sosok pemimpin yang tenang, kemudian yang cerdas. Begitupun dengan perjanjian Hudaybiyah. Mungkin bapak-bapak tahu ya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu dilatar belakangi karena rombongan umat muslim dari Madinah, mereka itu mau melakukan apa? Umroh. Pasti ke Mekah dong. Nah, sedangkan di Mekah itu mereka baru diusir. Nah, sehingga ditolak sama orang-orang Quraisy di Mekah. Rombongan orang-orang muslim yang mau umroh. Nah, ketika ditolak itu khawatir terjadi gesekan, khawatir terjadi chaos gitu ya. Akhirnya Nabi diskusi dengan petinggi Quraisy. Diskusilah. Nah, ketika diskusi akhirnya terbitlah sebuah perjanjian. Terjadi sebuah kesepakatan gitu ya. Yang dimana kesepakatan itu banyak sekali merugikan orang-orang muslim. Salah satunya apa? Salah satunya orang-orang yang sudah pergi jauh-jauh dari Madinah itu nggak boleh umroh, harus pulang lagi. Oke, akhirnya pulang lagi. Banyak sahabat yang kecewa. Umar bin Khattab kecewa, Pak. Kata Umar bin Khattab, padahal gas aja, kita perang aja gitu. Kalau kita ditolak, wah, Umar semangat. Tapi kata Nabi, enggak, kita ngalah aja. Akhirnya rombongan umat Islam ribuan itu pulang lagi. Yang udah sampai Mekah itu pulang lagi ke Madinah. Banyak sekali perjanjian ini yang apa? Perjanjian ini yang merugikan umat Islam. Tapi itu salah satu siasat Nabi, salah satu strategi Nabi. Oke, kita lihat aja. Karena Nabi tahu orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tidak pernah ingkar janji, Pak. Maaf, tidak pernah menepati janji, selalu ingkar janji. Dalam satu perjanjian Hudaybiyah itu ada dilarang terjadi peperangan antara Muslim dan Quraisy itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun gak boleh perang tuh. Umat Nabi Muhammad sama umat abu-abu yang ada di Mekah. Nah, ternyata berjalan beberapa waktu, orang-orang Quraisy ini membantu sekutunya, di mana sekutunya ini sedang berperang dengan sekutunya orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim di Madinah nggak membantu sekutunya, karena mereka komitmen, kita nggak boleh perang. Mereka itu sekutunya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang kafir itu namanya orang-orang kafir dan munafik. Mereka ingkar janji. Mereka membantu sekutunya untuk mengalahkan sekutu orang-orang Muslim. Dalam arti lain, mereka itu ikut dalam peperangan melawan orang-orang Muslim. Sehingga mereka apa? Mereka ingkar janji. Mereka tidak memenuhi janjinya. Perjanjiannya mereka langgar. Sampai akhirnya itu menjadi salah satu klimaks. Nabi menyusun strategi, ayo sekarang baru kita serang itu orang-orang Quraisy. Terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Mekah dibebaskan. Nah, baru saat itu terjadi perlawanan dari orang-orang Muslim. Bukan berarti Nabi takut pada saat itu, tapi Nabi mengatur strategi. Karena Nabi tahu orang-orang kafir itu karakternya seperti apa. Dan ternyata betul. Menandakan Nabi sebagai seorang pemimpin sangat matang dan sangat cerdas dalam memutuskan kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan lainnya banyak sekali. Piagam Madinah misalnya. Itu mengayomi orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim. Kemudian yang intinya nggak ada kebijakan yang menyusahkan rakyatnya. Naik-naikin ini nggak ada itu zaman Nabi. Sampai rakyatnya harus pejabatnya mungkin bawahan-bawahan Nabi, ada yang joget-joget, nggak ada di zaman Nabi. Rakyatnya alhamdulillah damai sejahtera.
walaupun dengan dinamikanya masing-masing gitu, di Mekah dan di Madinah gitu. Dalam keluarga apalagi banyak sekali teladan yang bisa kita ikuti. Nabi itu orangnya romantis, humoris dan lemah lembut gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau bahas ini lebih asik kalau kita sambil buka kitab Syama'il gitu ya. Nabi itu selalu memanggil istrinya dengan panggilan khusus gitu ya. Kalau kita mungkin sayang atau apa ya. Kemudian humoris, suka bercanda, enggak flat Nabi orang itu. Suka bercanda cair gitu ya. Kemudian lemah lembut, tidak pernah meninggikan suara. Ya. Kalau kata orang Sunda mah amis budi gitu ya. Dilihatnya enak, tutur katanya juga enak. Makanya istri-istri Nabi itu sering cemburu ketika Nabi berkunjung ke istri lainnya. Saking apanya? Saking manisnya akhlak Nabi gitu ya, terhadap istri dan anaknya. Kemudian Nabi juga rajin, selalu membantu pekerjaan rumah. Banyak sekali riwayat-riwayatnya. Salah satunya dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu kalau bajunya sobek, nggak bilang ke istri, jahit sendiri Pak. Karena ya'khudul khayat, dia Nabi itu ngambil jarum, kemudian menjahitnya. Kemudian Nabi juga wa yujammilun na'al. Kalau sendalnya putus, sendal beda, bukan swallow Pak ya. Sendal orang Arab zaman dulu, Nabi jahit juga sendiri gitu ya. Bahkan di riwayat lain itu Nabi itu yutkin gitu ya. Dikatakan itu telaten. Ada kotor sedikit bersihin. Enggak rapi sedikit bersihin gitu. Jadi luar biasa, rajin sekali Nabi itu. Ketika Nabi di rumah gitu, sering membantu pekerjaan rumah. Juga walaupun Nabi lemah lembut, Nabi juga punya sisi tegas gitu ya. Dalam hal-hal yang prinsipal, Nabi itu sangat tegas. Misalnya ketika ada satu peristiwa ketika itu anak salah seorang petinggi, anak seorang pejabat gitu ya. Bapaknya itu seorang gubernur. Nah, anaknya itu mencuri gitu ya, melanggar konstitusi gitu ya, mencuri. Sampai-sampai dia itu nyogok kepada hakimnya supaya mengganti hukumannya, jangan potong tangan gitu ya. Kata Nabi, gak bisa. Lau kana Fatimah qata'at lau kana Fatimah saraqat laqata'tu yadah. Andai saja Fatimah yang mencuri, bukan anak gubernur itu, aku sendiri yang akan motong tangan Fatimah, anak kesayanganku, kata Nabi. Kamu siapa? Nabi bukan gitu ya. Gubernur juga baru gitu ya. Nah, Nabi menyimpan apa? Sisi tegas dalam mendidik anaknya, dalam menegakkan kebenaran gitu. Kemudian dalam satu hadis dijelaskan, Nabi itu kalau mendidik karakternya itu yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunaffira wa tatawwa. Kalau mendidik kepada istrinya, karena mendidik istri itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban ustadz-ustadz di majelis gitu. Kalau kita enggak mampu, baru kita izinkan untuk mereka menuntut ilmu di luar. Yang utama tugas suami adalah mendidik. Nabi mendidik istrinya, kemudian anaknya, itu dengan sangat hikmah. Dari mulai yang termudah dulu, kalau kita ngajarin sholat, mungkin dari tata caranya dulu, baru bacaannya. Kalau ngajarin anak, ngajarin siapapun, istri kita, anak kita, cari yang termudah dulu gitu ya. Sampai yang tersulit gitu. Kemudian yang paling menyenangkan sampai yang paling menyedihkan. Cari yang senang-senang dulu gitu. Itu salah satu trik dari Nabi SAW dalam mendidik gitu. Dan itu Nabi terapkan sehingga istri-istri Nabi banyak meriwayatkan hadis. Oke, 3 menit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak yang bisa kita ambil dan ini harus kita amalkan. Nabi itu sosok yang sangat sederhana. Nabi itu sama seperti kita Pak, manusia biasa. Bedanya Nabi itu diberikan wahyu, dipilih oleh Allah, sehingga punya tugas lain gitu. Kalau kita nggak dikasih apa-apa Pak. Nah, Nabi itu hidup sederhana saja. Bahkan dalam hadis, kana naum, ketika Nabi tidur itu, kemudian Nabi bangun, terlihat di badannya Nabi itu bekas tikar gitu. Bapak kalau tidur di tikar suka ada bekas-bekas. Nabi tiap hari begitu, saking sederhananya. Kemudian Nabi juga tadi ya, aktif di masyarakat, aktif.
Kemudian mandiri juga, tidak pernah bergantung pada orang lain. Justru orang lain banyak yang bergantung pada Nabi. Kemudian disiplin dan konsisten, jelas. Dijelaskan walaupun Nabi sibuk kerja, ketika mendekati waktu azan Nabi berhenti dan masuk ke masjid. Kemudian ramah kepada siapapun tanpa terkecuali. Dalam satu riwayat pernah dikatakan, ada anak kecil lagi main air, Pak. Itu air punya Nabi. Kemudian kata Nabi, mau diambil tempat minumnya Nabi itu. Teko atau ceret mungkin ya. Kata Nabi itu, "Lau samaht, boleh gak aku ambil ini?" Ini punya Nabi katanya. Iya, boleh gak diambil? Oh boleh, makasih ya. Lemah lembut. Kalau kita, barang kita diambil, jangan sama anak orang lain. Anak kita aja. Simpen gak tuh? Ada singanya, Pak. Ada singanya. Sangat-sangat ramah sekali. Kepada orang dewasa, orang yang lebih tua apalagi. Gitu ya. Nabi tidak pernah mendahului orang tua ketika berjalan. Kecuali Nabi mengatakan permisi ketika ada hajat. Kemudian yang paling penting, Nabi itu menjadikan segala aktivitas kita, segala aktivitas hariannya itu bernilai ibadah. Makan, kita diajarkan berdoa, itu bernilai ibadah, Pak. Tidur, semua orang bisa tidur. Tapi Nabi ngajarin pakai doa dulu, biar bernilai ibadah. Kemudian bekerja, diniatkan karena Allah, mencari nafkah yang halal, jadi ibadah. Itu semua Nabi ajarkan, agar kita bisa meneladani Nabi SAW. Maka langkah yang paling dasar ketika kita ingin meneladani Nabi, kita luruskan niat, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan segala aktivitas kita ini bernilai ibadah. Karena itu yang paling mudah, Pak. Kita pulang dari sini, bismillah, saya niatkan pulang ini, mudah-mudahan bisa memperbaiki kebugaran supaya besok subuh semangat sholatnya 2 lembar bacaannya. Diniatkan, insya Allah bernilai ibadah. Dan tentu Nabi tidak pernah luput dari mengisi majelis-majelis ilmu. Setiap hari ngaji, tidak seminggu sekali, Pak. Setiap hari ngaji. Begitupun kita, usahakan ngaji setiap hari, Pak. Mau ngaji Quran maupun ngaji ilmu-ilmu syar'i lainnya. Segala sesuatu yang kita kaitkan itu pasti bernilai ibadah. Kalau kita kaitkan dengan Allah, ilmu apapun itu. Sudah waktunya azan, Pak. Kita azan dulu mungkin, Pak. Kesal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, satu lagi saja Pak, insya Allah. Mungkin sebagai itu saja, sebagai penutup aja. Minimal kita pegang prinsip ini Pak. Ini adalah pokok-pokok teladan yang bisa kita pegang sebagai prinsip kebaikan. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh istri Nabi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kala itu Nabi sedang ketakutan karena didatangi oleh malaikat Jibril. Siapa yang nggak takut gitu ya? Didatangi oleh sosok malaikat Jibril gitu ya. Kemudian Nabi mengadu pada istrinya sambil ketakutan. Kemudian istrinya Absyir, menenangkan Nabi, menghibur Nabi. Kemudian kata Siti Khadijah, "Fa wallahi la yahziyakallahu abada." Allah itu enggak mungkin membuat engkau sedih. Allah itu enggak mungkin membuat engkau menderita karena kedatangan sosok itu, katanya. Kenapa alasannya? Yang pertama, innaka latasilur rahim, karena engkau selalu bersilaturahim. Wa tasdiqul hadis, dan engkau selalu berkata jujur. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau selalu memberi ketika engkau bekerja, selalu disisihkan hasilnya untuk bersedekah. Wa tuqrid dhaif, engkau juga selalu memuliakan tamu. Wa ta'yinu ala nawaibil haqq, dan engkau juga selalu menolong orang yang terkena musibah. Kurang lebih ada 5 yang menjadi pokok utama dalam kita meneladani akhlak Nabi. Silaturahim, tentu kita menjaga silaturahim dengan siapapun, dengan orang terdekat kita, dengan tetangga kita, menjaga hubungan baik. Kemudian menjaga lisan kita. Jujur itu untuk diri kita, menjaga lisan dampaknya untuk orang lain. Agar lisan kita tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain gitu ya. Sekarang mungkin lebih luas lagi dengan ketikan kita. Kemudian Nabi juga suka memberi gitu ya. Bahkan memberinya Nabi itu luar biasa. Pernah salah seorang yang kafir, kemudian dia masuk Islam, sama Nabi diberikan hadiah. Karena sunnah bagi kita memberikan hadiah bagi orang yang masuk Islam. Nabi memberikan hadiah, disebutkan Bi'rul Ghanam. Ada sebuah kulah itu empang. Satu empang yang luas itu penuh dengan kambing. Semuanya Nabi hadiahkan untuk orang yang baru masuk Islam. Satu orang itu masuk Islam. Saking dermawannya Nabi. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, Nabi itu enggak pernah minta sesuatu sama orang lain. Qattu qala la. Sampai kalau ada orang yang minta sama Nabi itu, Nabi enggak pernah bicara enggak, pasti iya. Ya Rasulullah, aku minta bantuan ini. Pasti Nabi bilang iya. Enggak pernah Nabi bilang enggak. Gitu. Saking dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Utsman bin Affan
Abdurrahman bin Auf kaya raya dan dermawan gitu ya. Dan dermawannya Nabi lebih dermawan dari dua sahabat itu. Kemudian memuliakan tamu gitu ya. Dan suka tolong menolong orang lain yang terkena musibah, menolong orang lain yang kesusahan. Itu merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan akhlak-akhlak mulia yang harus kita teladani dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin cukup demikian saja Pak dikarenakan waktunya. Selebihnya insya Allah kita sambung di kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan berkahkan usia kita insya Allah. Sebelum diakhiri, ada yang ingin menambahkan barangkali? Baik. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan dan bersiap untuk sholat isya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.